Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kismatul Aisyah dengan NIM A0A021029, Program Studi Agribisnis Universitas Jenderal Sudirman. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan tentang pro kontra rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak pembahasannya. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Presiden Jokowi juga telah menetapkan nama ibu kota negara baru yakni Nusantara. DPR RI juga secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada 18 Januari 2022 lalu. Adanya UU IKN ini menjadi sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru. Bappenas memastikan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ini akan dilaksanakan karena telah dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045. Apa sih penyebab timbulnya pro kontra terhadap pemindahan IKN ini? Ada beberapa alasan, argumen yang menjadi penyebab mereka kontra terhadap rencana pemindahan ibu kota negara. Pertama, karena urgensi perpindahan ibu kota terjadi saat kemiskinan Indonesia masih tinggi. Kedua, perpindahan ibu kota dinilai bukan prioritas utama untuk menjawab permasalahan strategis nasional yang terjadi saat ini. Ketiga, pemindahan ibu kota dikritik karena keuangan negara tengah sulit. Keempat, mereka menganggap bahwa perpindahan ibu kota ini hanya untuk kepentingan investor semata. Kelima, karena Kalimantan dijuluki paru-paru dunia, perpindahan ibu kota ini dikhawatirkan akan menyebabkan rusaknya hutan Indonesia. Lantas, bagi pihak yang pro, mereka setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota ini karena beberapa alasan. Pertama, karena beban demografi Pulau Jawa telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berujung pada krisis air bersih, bencana banjir, dan tanah longsor. Kedua, masalah produktivitas kerja sehingga menyebabkan kemacetan sekaligus menimbulkan stres. Ketiga, perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah sebagai upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Keempat, perpindahan ini akan berdampak positif pada dunia usaha dan investasi karena memunculkan kota metropolitan baru. Kelima, perpindahan ibu kota ke Kalimantan dianggap paling tepat karena Pulau Jawa rawan bencana yang dapat terjadi kapan saja. Keenam, meningkatnya beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik serta pusat bisnis mengakibatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi seperti rawan banjir, kualitas air sungai tercemar berat, serta tanah turun dan muka air laut naik. Bagi pihak yang pro, mereka setuju pemindahan IKN karena berdampak pada perekonomian Indonesia. Jangka pendeknya dari dampak ekonomi pemindahan IKN yaitu mendorong ekonomi melalui investasi infrastruktur, mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia, mendorong output sektor lain, mendorong penciptaan kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong peningkatan sektor non-tradisional, mendorong diversifikasi ekonomi di Kalimantan, meningkatkan perdagangan antar wilayah, dan ketimpangan juga tentu akan menurun. Adapun bagi pihak yang kontra, mereka berpendapat bahwa pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan akan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim juga akan berpengaruh. Tingginya konsentrasi tambang di lokasi IKN juga akan berpengaruh pada sistem hidrologi dan biaya ekonomi terhadap pemanfaatan air akan meningkat. Jika dilihat dari aspek pemindahan ibu kota untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang sekarang dihadapi Jakarta, diprediksi justru akan memburuk dengan pemindahan ibu kota yang menghabiskan dana sebesar 464 triliun. Jakarta memerlukan dana yang besar untuk perbaikan infrastruktur, transportasi publik, dan akses air bersih ke semua rumah tangga. Jika tidak ada perubahan peraturan dan kucuran dana yang signifikan untuk menghentikan Jakarta tenggelam, maka kerugian miliaran rupiah akan terjadi akibat rusaknya infrastruktur yang ada dan hilangnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, sebelum memberikan persetujuan atas rencana pemerintah memindahkan IKN, DPR harus memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk mengatasi masalah transportasi dan penurunan permukaan tanah di Jakarta. Lantas apa sih solusi yang bisa dilakukan agar permasalahan pemindahan IKN ini tidak berkepanjangan? Oleh karena itu, dengan naiknya isu pemindahan ibu kota dengan berbagai pro dan kontra yang ada saat ini, kita sebagai rakyat jangan mudah terprovokasi dengan omongan dan hal-hal negatif tentang isu pemindahan ibu kota. Kita harus bersikap rasional dan terbuka untuk memikirkan kemajuan negeri ini menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Pilihan dalam memindahkan ibu kota adalah pilihan terbaik dalam menatap masa depan negara yang lebih baik lagi. Karena tentu dan sangat jelas jika semuanya sudah diperhitungkan dari berbagai hal.
Mayoritas masyarakat berharap mengenai solusi yang harus dilakukan guna meminimalisir dampak negatif dari pemindahan IKN, yaitu dengan tetap menjaga kelestarian alam atau hutan di Kalimantan. Selain itu, dalam menyikapi adanya kebijakan politik pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, sebaiknya pemerintah juga tetap mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, melakukan kajian atau analisis sosial secara aktual demi keberlangsungan kebijakan ini dan untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dari segi anggaran pun juga begitu, pemerintah diharapkan sudah mencanangkan anggaran pemindahan ibu kota sebagaimana mestinya, mempersiapkan segala hal dengan matang di berbagai aspek, serta memperhitungkan risiko yang akan dihadapi ke depannya, seperti halnya risiko kerusakan hutan atau ekosistem di Kalimantan. Itulah tadi video narasi dari saya mengenai pro kontra rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Dan saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kurang dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.